ayatnya. Coba, oh bentar, ya. Lanjut lagi. Nah, tadi kita lihat musik dalam pandangan umum, terus dalam apa lagi? Alkitab, ya. Nah, kita lihat musik dalam peradaban umat manusia. Ya, suara saya masih lancar nih? Kalau putus-putus ngomong ya. Aman, Kak. Masih Aman, kedengeran. oke, iya sih. Lanjut. Nah, pada zaman agraris, musik digunakan untuk merayakan pesta, keberhasilan panen, bersenang-senang saja, melepas lelah, ya. Ini menurut para penyelidik itu. Di sini fungsi musik jadi dangkal nih, karena cuma untuk ini aja, gitu ya. Nah, kita lihat coba pada zaman industrialisasi, musik punya harga ekonomi jadinya ya. Musik menjadi seni yang bisa diperjualbelikan. Musik menjadi produk yang mendatangkan uang. Musik hanya menjadi produk seni yang menghasilkan uang. Jadi, nah fungsi musik semakin sempit zaman industrialisasi. Nah, kita lihat kalau dalam pandangan timur, ya. Nah, dalam pandangan timur sebenarnya nggak enak juga ya, di dalam pandangan timur, ada pandangan barat, ada dikotomi timur dan barat. Cuma ya, mau nggak mau kita pakai itu dulu lah. Itu untuk sementara, walaupun banyak ahli musik memperdebatkan ini, harusnya nggak ada lagi musik timur, musik barat gitu ya. Barat juga dari timur, dan memang kalau kita lihat sejarahnya nanti benar juga ya, dari timur gitu. Ini aja nih, kanan ada relief dari Candi Borobudur. Kalau kalian tahu mungkin Son of Borobudur ya, proyek yang dikerjain sama siapa tuh, Dewa Bujana, sama siapa lagi, Tri Utami ya, Son of Borobudur lagi ngelihat relief-relief di Candi Borobudur, itu peninggalan zaman itu, kebudayaannya udah keren banget. Ya, nah dalam pandangan timur, para pencipta musik pada umumnya memandang dunia musik atau estetika dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran tentang moral, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari bukunya Pak Sukaharjana, Estetika Musik. Gitu ya. Terus ada berikutnya lagi, musik dijaga sebagai bagian dari agama. Ini menurut Hasrat Inayat Khan nih. Ya, dalam bukunya ini, mistisisme, dimensi mistik gitu ya, dalam musik juga, yang nggak usah dicari. Lanjut. Ya, nah, dalam pandangan Barat, wah, kalian udah pernah belajar sejarah musik? Sudah belajar? Sedang belajar. Sedang belajar. Siapa Yoi. dosen? Yuni Karyawa. Oh, iya. Saya nggak kenal. Seperti dia juga kenal saya pasti. Ya. Nah, ini kita sekilas aja ya, bukan mau masuk ke teknis musiknya, karena pasti nggak cukup waktunya. Nanti kalau mau diskusi, nanti saya kasih nomor saya. Kalau kita mau bahas bareng ya, gitu. Nah, dalam pandangan Barat nih, kita lihat langsung loncat dulu lah ke abad pertengahan. Ya, itu ada Gregorian, fokus utamanya ya. Gereja Katolik jadi pusat, fokus musik pada liturgi. Ya, nah di sini bukan berarti semuanya buat gereja nih. Di sini ada juga di abad pertengahan musik-musik sekuler ya, musik instrumental biasanya gitu. Itu ada troubadour, trover, ada minnesang gitu ya. Kalau kalian mau cari nanti di buku sejarah musik juga ada. Ya. Terus ada gayanya ini melismatis, ya satu apa suku kata menggunakan beberapa not ya, beberapa nada gitu, melismatis. Nah, dia fokusnya untuk ibadah katanya di abad pertengahan. Ya. Nah, di zaman Renaissance gitu ya. Ini pandangannya musik nih ya humanisme lah, kemanusiaan semata gitu. Terus antroposentris, berpusat pada apa? Manusia berarti ya, antro gitu ya. Terus penyebaran ilmu pengetahuan. Di sini benar-benar tersebar ilmu pengetahuan yang katanya jadi tonggaknya juga nih, kebangkitannya bangsa Eropa sana gitu ya, dunia barat. Ilmu pengetahuan jadi tersebar karena ada siapa, J. Gutenberg ya, menemukan apa tuh, mesin cetak buku ya. Jadi semua ilmu jadi lebih bisa tersebar, bahkan Alkitab akhirnya juga bisa tersebar. Ada sisi baiknya tuh di situ ya. Nah, di sini juga ada reformasi gereja ya di zaman. Nah, jadi dari tadi abad pertengahan tuh gereja fokus, ini mulai ke kemanusiaan. Di zaman barok. Nah, ada yang suka musik zaman barok di sini? Ada yang suka musik zaman barok? Nggak ada ya, blues tadi ya sukanya. Gitu. Ya, ada kelas saya dulu ada yang fokus banget di musik barok ya, karena dia suka kontrapung. Ya, nanti yang sejarah musik akan belajar itu ya. Musik dipandang cermin dunia yang teratur, makanya ada sistem kontrapung, ada sistem nada lawan nada yang sangat matematis. Ya, teman saya itu adik kelas saya dulu suka karena memang suka matematika. Makanya dia suka banget. Ya, suruh main jazz agak agak apa namanya? Agak nggak dapat feel gitu ya. Tapi kalau dia untuk
musik barok ini kontrapung jago dia. Cepat sekali dengan susunan gitu ya, ada L8 dan segala macam. Bisa jadi satu karya gitu. Ya bagus banget. Nah, terus ada kesan mewah juga dan berlebihan di zaman barok ini. Makanya namanya ada ornamentasinya. Kalau kalian pernah dengar karya-karya zaman barok itu banyak ornamentasinya ya, dilebih-lebihkan kan. Dan itu berasal juga dari seni apa? Arsitektur ya. Makanya lihat bangunan-bangunan zaman barok tuh banyak ukiran-ukirannya gitu. Tercermin ke musiknya nanti. Mau baru do mi sol aja ada gitunya dulu kan. Ada ornamennya seperti itu. Itu zaman zaman barok. Jadi pandangan itu mau apa ya, bisa sampai ke gaya musiknya nanti gitu. Karena itu cara pandang mereka. Lanjut lagi zaman rokoko, lah praklasik nih ya. Ini sederhana yang berkelas. Dia sebenarnya jadi kayak reaksi dari zaman barok gitu ya. Nanti kalian lihat dalam sejarah ini semua tuh kayak ada tesis, antitesis, tesis, antitesis gitu ya. Kayak dialektikanya Hegel mungkin ya, tesis, antitesis, sintesis gitu ya. Nah, ini seperti itu kayak saat reaksi terus gitu. Rokoko tadi dia sederhana yang berkelas. Kalau tadi kan di barok tuh dia apa namanya, teratur apa segala macam ya, sederhana tapi berkelas ya, mengutamakan kenikmatan, keduniawian dan kemewahan. Jadi musik ini pandang kayak gini nih, yang mengutamakan kenikmatan, keduniawian dan kemewahan, keagungan yang tenang bermoral ala Yunani ya. Terus zaman klasik siapa nih tokohnya klasik nih? Siapa? Mozart ya, kalian tahu Mozart. Siapa lagi yo? Ujian. Ya udah ntar cari aja lah, googling juga gampang kan gitu. Terus di klasik gimana nih? Akal budi lebih diutamakan daripada iman. Ya, strukturnya sederhana, jelas dan seimbang. Makanya kalian lihat nanti musik-musiknya Mozart seperti itu ya. Dia lebih sederhana dibanding zaman barok. Nanti kalian lihat, gitu. Dia di klasik lebih seimbang, gitu. Makanya katanya kan musiknya Mozart katanya bisa untuk kecerdasan atau apa, mitos. Harus dibuktikan, harus dibuktikan gitu ya. Ya, katanya menekankan pada keseimbangan gitu. Terus juga di zaman klasik notasi ditulis secara rinci di sini ya. Nah, makanya kalau di barok enggak. Di barok tuh dinamika segala macam susah karena alatnya belum bisa menjangkau itu. Kalau kamu mencet pelan sama kencang sama bunyinya, teng gitu ya. Ke zaman barok, di zaman klasik kan bisa, udah alatnya udah lebih ini ya, apa tuh, lebih canggih gitu. Jadi bisa dia kalau dinamika, makanya secara rinci banget ditulis ya. Terus zaman romantik, emosi, imajinasi, individualitas diutamakan daripada akal budi. Nah, makanya musik ini fantasi, irasional gitu. Nah, karena individualitas diutamakan, makanya muncul virtuoso di sini, virtuoso ya, orang yang ahli, musisi yang ahli ya. Di sini makanya muncul ada Paganini, ada siapa lagi, Chopin, Franz Liszt ya. Kita lihat di sini nih. Karena ya itu individualitas diutamakan. Ya, emosi apa ya, ekspresi gitu ya, kebebasan berekspresi, makanya muncul ya yang nggak muncul di zaman sebelumnya gitu. Di sini muncul orang-orang jago di sini nih. Jadi kalau mau lihat kiblatnya yang mau jadi teknisi di sini ya, teknisi apa musisi nih? Mau tekniknya main apa cepat segala macam, kiblatnya romantik mungkin tuh ya. Itu mainnya sakti-sakti tuh kalau di zaman romantik ya gitu. Beethoven juga sih di sini nih yang pencetusnya ya. Kita lihat lagi. Nah, musik modern. Wah, ini lebih, ada yang suka musik di zaman tahun ini? Ada? Nggak ada ya? Gitu. Blues avant-garde sih. Itu pun di kelas. Kenapa? Baru dengar avant-garde, itu pun di kelas. Baru dengar avant-garde? Iya. Dari list ini baru dengar avant-garde. Oke, iya. Nanti mungkin dulu ini kajian saya juga, sebenarnya saya mengkajinya dulu jazz. Cuman tertarik dengan musik modern dan musik kontemporer gitu ya. Nah, ini musik modern ini revolusioner. Ada politonal, poliritem, tonalitas bebas, 12 nada mungkin yang pernah dengar ya. Impresionisme, simbolisme, impresi itu jadi impresionisme. Kalau gambarin laut, kalau yang kemarin romantik tuh sampai detail banget ya, sampai kayaknya harus menggambarkan lautnya gitu. Tapi Debussy bilang enggak, harusnya laut ya kesannya aja, kesannya laut gitu ya. Makanya impresionisme mereka dari lukisan juga tuh ada alirannya kan impresionisme ya. Ini neoklasik tuh tokohnya siapa?
Ada yang tahu nggak? Nanti cari. Terus ada ekspresionisme, ya. Nah, musik kontemporer ini udah makin, kalau yang tadi suka udah avant-garde, makin kayak nggak manusiawi lagi gitu ya. Tadi pernah dengar mungkin John Cage ya, 433, ya karya musik paling gampang dan paling susah katanya. Paling susah diem aja gitu katanya, avant-garde ya. Serialisme, formalistik 12 nada gitu ya. Nanti ada Iannis Xenakis ya, chance music, aleatoric musik, waduh makin macam-macam musik ya. Minimalis, quotation, ada Luciano Berio nih ya, itu. Dan elektronik ada Liberation of Sound dari Edgar Faris ya. Ya, terus ada mix media Fluxus. Fluxus nih salah satu tokonya sih ini, Yoko Ono. Tahu Yoko Ono? Istrinya John Lennon. Nah, John Lennon tahu ya. Nah, istrinya tuh seniman. Seniman yang apa namanya? Gokil juga sih gitu ya. Menentang zaman kayaknya gitu. Fluxus alirannya. Terus ada bentuk baru. Yang musik-musik di sini semakin benar-benar apa ya? Ya, nanti mungkin lihat salah satu contohnya lah ya. Gitu. Coba bentar ya. Nah, ini contohnya nih, misalnya kita lihat. Ada yang tahu nih apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu nih di sini? Mahasiswa musik? Ada yang pernah tahu? Ya, ini adalah sketsa musiknya dari Iannis Xenakis, komposer keturunan Yunani ya, gitu yang tinggal di Prancis. Jadi di kiri ini ada bangunan, bangunan ini berdiri berdasarkan sketsa berdasarkan musiknya Xenakis itu, Metastasis judulnya, karya komposisinya. Jadi bangunannya berdasarkan karya musiknya, gitu, merancang bangunannya, gitu. Kita lihat dulu lah ya, kita lihat dulu. Coba nih. Udah muncul belum di kalian? Udah Bang. Udah, oke. Ini karyanya nih. Nah, musik apa ini ya? Suaranya muncul? Kayaknya belum share. Dengar. Dengar. Ada sih dikit. Ada kecil. Ada. Dari mic-nya. Iya, itu nggak usah diputar semua ya, panjang. Ya, jadi karya musiknya mengilhami bangunan tadi tuh. Bangunan di Philips Pavilion tuh. Itu dulu dipamerin di Brussels ya tahun 1958. Walaupun 59 dihancurin lagi bangunannya. Itu dalam pameran. Nah, Iannis Xenakis itu seorang komposer tapi juga arsitek gitu ya. Jadi makanya menyusun arsiteknya dia dari musiknya juga gitu. Karya-karya musiknya kok bisa buat begitu ya? Bentuk bangunannya tadi tuh berdasarkan sketsa musiknya nanti. Kalau ada yang pernah baca buku sejarah musik 4 di sini, kayaknya di perpustakaan Harvest ada deh. Belum pernah baca ya? Ada. Kalau udah baca sejarah musik 4, nah itu tadi sketsa yang tadi itu adalah cover bukunya. Buku sejarah musik 4. Nanti kalian bisa lihat gitu. Nah, tadi yang kita lihat musik-musik apa tadi tuh? Sampai kontemporer ya, sampai si Xenakis. Nanti kita lihat lagi coba musik yang di zaman itu, yang kontemporer tadi. Nih, ada yang pernah lihat karya dari Karl-Heinz Stockhausen, Helikopter String Quartet? Pernah? Nah, ini karya musik juga begini. Coba lihat ya. Bikin musiknya pakai helikopter. Benar-benar pakai helikopter, coy. Ini potongannya ya, karyanya lebih panjang.
Nah tuh, ini 4 orang di 4 helikopter berbeda. Ini kalau ada komposisinya nih. Ada yang lagi udah mau bikin komposisi di sini? Kalau komposisi Arab ada epic gitu ya. Ya contohnya. Makanya di sini pemusik makin kayak nggak masuk akal gitu ya. Makin kayaknya benar-benar kemusikannya itu ya. Kita lihat ya, musik ya sebagai musik, sesuatu yang bebas gitu. Tujuannya untuk musik sendiri kayaknya gitu ya. Kita ngomongin di sini musiknya harusnya pusatnya Kristus, nggak nyambung di orang-orang ini. Ya, dia musik ya musik itu sendiri gitu. Atau ini karya musik dari temannya Pak Hengki nih. Pak Hengki masih di sini kan? Masih kan? Nah, ini temannya Pak Hengki nih. Karyanya. Dia pernah dengar musik batu dari Pak Mehmet, dosen isi? Nah. Komposisi musiknya kok begini pakai batu. Gitu ya. Mencari kebebasan suara. Iya, itu kayak gitu. Aneh gak? Aneh gak tuh musiknya? Ya, kebebasan. Pokoknya musik untuk musik itu sendiri ya, untuk suara yang bebas gitu ya. Nah, mungkin kok menuju ke situ ya musiknya. Saya coba balik lagi ya ke slide ya. Oke. Sudah muncul kah slide-nya? Sudah ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Jadi kita udah lihat musik pandangan umum, apalagi terus dalam pandangan timur, pandangan sejarah musik barat ya. Kita lihat, nah sekarang kita lihat musik pada mulanya. Itu musik pada mulanya itu gimana sih di sorga? Fungsi musik itu untuk menyembah Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Penyembahan didesain oleh Tuhan dengan memakai musik. Bersyukur, makanya kalau kalian yang bermusik nih, bersyukur. Dikasih kesempatan nyicipin duluan ya, bermusik ya. Terus di sorga menyembah dan memainkan musik adalah satu kata. Ya. Satu-satunya tujuan Tuhan menciptakan musik untuk memuji dan menyembah Dia. Nah, makanya Tuhan memanggil kita untuk mengembalikan nih fungsi musik seperti pada awal Tuhan menciptakannya, ya, untuk Dia gitu kan ya. Wah, terus gimana tadi musik-musik yang tadi? Tuh dari kita lihat pelajarin. Ya kalau waktunya panjang sih kita dengerin satu-satu tuh. Bisa kita tahu perkembangan musiknya kan. Ya, karena waktunya pendek, jadi kayaknya kapan-kapan aja. Kali aja mungkin diundang lagi sama Harvest. Ya. Lanjut. Ya. Nah, kita kunci di ayat-ayat ini ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, makanya musik tadi kita lihat perjalanan musik tadi ya. Padahal musik itu harusnya dari Dia juga, oleh Dia dan kepada Dia. Pusatnya siapa? Ya Dia. Siapa Dia? Itu Kristus. Harusnya musik kita berarti Dia ya. Kita lihat lagi ayatnya. Kolose, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Balik lagi pusatnya Dia. Lanjut ya. Nah, ini kata-kata ini mungkin perlu kita renungkan nih sebagai orang musik. Jika Kristus adalah pusat musik kita, maka Dia akan menjadi pribadi yang didahulukan dan diutamakan lebih daripada musik itu sendiri. Ya, lebih daripada musik itu sendiri. Kita menikmati tadi saya senang banget makan lihat beragam ya. Ada yang tadi blues, ada yang apa segala macam tuh wah. Gitu, menarik. Tapi harusnya yang kita utamakan adalah Tuhan, gitu ya. Kristus itu sendiri lebih daripada musik itu. Banyakan kita terjebak kepada musik tadi hanya sebatas seni, ya. Kita orang musik, pelayan musik mungkin lebih cinta musik daripada cinta Tuhan. Ya, bener apa bener tuh? Karena pengalaman saya juga, pengalaman saya dan pengalaman banyak teman-teman gitu kan, kita lebih cinta musik banget gitu. Gue pokoknya musik banget, kayaknya ngelihat gue harusnya orang lihat musik gue, padahal harusnya kita ngelihat Tuhan Yesus ya.
bisa cerminan. Tapi kan banyak kan nggak, wah lihat dia musik nih, lihat dia gitar, lihat dia drum gitu, langsung gitu ya. Nah ini coba kita renungkan kata-kata ini ya. Nah bagi Tuhan musik hanyalah sarana untuk menyembah Dia. Ya Tuhan lebih mencari pribadi penyembah. Ya Roh Kristus sebagai pusat musik kita, ya Tuhan rindu kita inilah menjadi penyembahnya gitu ya. Musik itu hanya sarana. Ya. Terus nggak boleh dong musik-musik yang kayak tadi. Ntar saya kunci terakhir. Ya, lanjut ya. Nih pusat semuanya ada musik. Bukan hanya musik sebenarnya sih. Kalau kita tadi bilang musik itu apa ya? Christ the center of our music. Kayaknya bukan musik doang, tapi semuanya nih, pelayanan kita, pekerjaan, pendidikan, uang, makanan, tubuh, pakaian. Nah harusnya pusatnya Kristus. Ya, lanjut. Nah karena saya kunci tadi, musik apapun bisa menyentuh tubuh atau jiwa, tapi agar musik dapat menyentuh roh dibutuhkan seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi semakin kita bermusik, semakin kalian latihan segala macam, sadarilah bahwa semua yang kita kerjakan itu kita lakukan sebenarnya pusatnya harusnya Dia, Kristus. Ya, harusnya mengarah ke sana gitu, mengarah ke Dia. Nah, terus musik yang gimana? Yang tadi bagaimana? Ya kalau musik itu emang ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Kristus ya, untuk pusatnya Dia, ya kenapa enggak gitu ya. Kenapa enggak gitu. Tapi kalau bukan hanya sebagai peseni aja, ya kita perlu pikirkan, jangan-jangan kita terjebak. Ya musik kita cuma sebatas untuk musik itu sendiri. Padahal harusnya musik kita ya Kristus. Nah, bagaimana biar Kristus jadi pusat? Ya kita harus melekat kepada Dia, punya hubungan yang dekat sama Dia gitu. Coba, kayaknya saya udah kelamaan ya. Saya stop dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menanggapi. Saya sih mau bertanya sih kan. Oke, langsung aja. Halo Matthew. Oh ya, nanya. Langsung aja. Boleh. Kalau bisa Atau saya ini jawab. kalau gua nanya kayak gini pada ngakak gak ya? Ngakak atau apa ya? Gue nggak tahu. Nah tadi kan katanya Yesus itu sebagai pusat dari apa? Tadi judulnya apa tadi, Bro? Magia kali apa tadi? Yesus adalah pusat dari segala itu kan, sesuatu kan. Nah itu. Nah Yesus ini kita lihat dia sebagai manusia kan. Namanya Yesus. Ya. Jadi si Yesus ini ninggalin apa teks musik apa gitu sampai dia harus jadi pusat gitu. Kan kita lihat personnya sebagai manusia kan, lu mesti ikutin dia kecuali bilang Allah atau apa, atau mungkin mau dikaitin sebagai tiga pribadi, Allah, Anak dan Roh Kudus atau apa. Cuman si Yesus kenapa sih sampai harus dia jadi pusat ini, jadi pusat ini? Karena dia tidak meninggalkan apa musikal atau apa lah, dia cuma ninggalin doktrin atau klaim atau ajaran lah tentang mengasihi Tuhan atau apa. Mungkin ada yang mau tambahin pemikiran dari ini, pemikiran liar ya, entah atau apa, mungkin ada yang udah pernah nanyain atau apa. Nah gitu. Jadi terus satu lagi, jangan, tadi ada sempat bilang katanya melihat jangan harus utamakan Yesus dulu atau apa ya, mengutamakan Yesus, mengutamakan Tuhan baru musik kan. Ada dua pandangan di sini. Yang pertama, ada orang yang mengenal Yesus, mengenal Tuhan baru dia bisa mencintai musik. Ada juga yang mencintai musik duluan baru dia bisa tahu Tuhan. Nah, jadi kira-kira ada tegangan tuh antara pandangan ini. Jadi coba tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Oke, tadi katanya ada yang mau ini ya, mau nambahin ya. Pikiran liar dari Matthew ya katanya. Wah, keren Matthew. Saya berapa kali ikut webinar ada Matthew kayaknya tuh. Di situ. Ya. Seru. Matthew dari mana? Dari Kupang ya? Apa gimana Matthew? Iya, Kupang. Ini lagi masih di Kupang nih. Iya, masih di Kupang nih, Kak. Kan saya nggak terkasih lokasi di Instagram atau di Facebook, kok bisa teracak ya? Oh my God, ada apa nih? Tadi yang main blues itu kamu ya? Tadi ya? Gitarnya? Iya nih. Asoy. Gimana? Dari teman-teman ada yang mau menanggapi dulu kali? Gimana tuh? Pertanyaan liar. Wih. Ada mau nambahin? Dari teman-teman? Kenapa Yesus harus jadi pusat ya? Padahal dia nggak meninggalkan ini musik ya. Gitu. Kalau Gugun Blue Shelter mungkin ini ya, meninggalkan. Ini harus bisa diinin ya gitu. Ya.
Kalau dari saya gitu ya, kenapa ya? Mungkin berkaitan dengan yang kedua ya. Ada orang tadi yang bilang ada yang mencintai Tuhan baru ini musik ya. Ada yang lewat musik dulu. Dan itu banyak ya musisi-musisi yang kita lihat banyak dari dia mencintai musik akhirnya sadar musik ini ada sesuatu yang bukan dari dirinya. Nggak bisa nih, gitu, cuman dari dirinya. Ada sesuatu kekuatan di luar dirinya yang harus bisa dijangkau musik gitu ya. Nah, nggak mungkin manusia gitu. Makanya makin lama dia mendalami musik, dia hijrah katanya. Hijrah katanya gitu. Serius, ada beberapa musisi mungkin yang kalian kenal-kenal juga gitu ya. Bahkan musisi yang dalam tanda kutip sekuler gitu ya, yang nggak percaya Tuhan Yesus juga, dia akhirnya mengarah kepada spiritualitas gitu kan. Ya mungkin kalau bagi mereka menuju ke spiritualitas saja gitu. Kalau kita kan maunya gimana? Kristus sebagai pusat gitu ya. Dia spiritualitas karena dia tahu tadi kalau manusia tuh nggak sanggup gitu ya. Dan dia ketika sudah mencapai titik gini mungkin kalau dalam pandangan manusia ya, kita nih masih begini di sini mungkin kan baru memulai gitu, dia udah di sini akhirnya dia sadar gitu, wah nggak bisa nih gitu ya. Bisa kalau cuma manusia, nih ada sesuatu kekuatan luar, makanya dia mencari Tuhan versi mereka mungkin ya, kalau spiritualis gitu ya, Tuhan versi mereka gitu. Nah kalau kita nggak di situ ya, jujur aja saya juga sebenarnya kayak gitu ya, dari musik gitu, dari musik ya, dan dibekali juga lewat kebenaran firman ya, yang mencerahkan saya gitu. Kalau enggak juga dulu saya juga cuma jadi orang yang sombong gitu, cuma jadi orang yang sombong. Kayak bisa musik gitu ya, kayak bisa musik. Kalau dulu kan kita semua dari daerah-daerah merasa di daerahnya jago ya, masuk kamu ke Jakarta, masuk ke Karawaci, masuk ke kampus musik, gigit jari kan, kok di sini ada yang lebih jago ya, kok di sini ada yang lebih ini ya, dulu saya di kampung di dewa-dewakan ini gitu. Masuk ke kampus musik, nah loh kok dia main keyboardnya lebih jago, main drumnya lebih jago gitu ya, gitu kan. Ada proses juga nanti ketemu proses perjalanan itu ya. Nah, kalau bagi saya sendiri juga ya bisa aja tadi dua-duanya ya, bisa aja dua-duanya. Ada yang lebih baik kalau udah ketemu Tuhan dulu, makanya menghasilkan musik yang mengalirkan kasih Tuhan ya, mengalirkan Kristus dalam musiknya gitu. Ada yang tadi dari musik dulu muter-muter baru ketemu Tuhan. Nah, ada yang modal kayak gitu Matthew ya. Muter-muter dulu, ujung-ujungnya kamu akan kembali gitu ibaratnya. Saya mungkin versi yang kedua, muter-muter dulu. Muter-muter dulu ya. Ini baru mengarah kepada Tuhan benar-benar gitu ya. Itu sih bisa berkaitan sama yang pertama ya gitu. Dia nggak meninggalkan jejak musikal, tapi coba kamu semakin bermusik deh, kamu akan makin menyadari kok nggak bisa gitu ya. Jadi kalau bukan ini bisa begini, Matthew tadi bisa ngebluesnya asoy banget ya, nggak mungkin cuma karena Matthew sendiri gitu. Ada sesuatu dari Tuhan pastinya tuh yang bisa yang dikaruniakan kepada Matthew. Ada Robert Johnson sama Jimi Hendrix ya. Ada apa Jimi Hendrix gitu ya? Ada Robert Johnson, ada Jimi Hendrix jaga di belakang tadi cuy. Oh gitu ya. Ada Jimi Hendrix. Jelmaannya kayak tadi saya lihat juga tuh. Kayaknya saya lihat di Matthew. Waduh. Gitu ya. Ya, nanti Matthew dalam perjalanan waktu juga ya, nanti kamu akan menemukan. Kamu orang yang haus, saya lihat sih. Haus akan apa ya? Haus akan kebenaran itu sendiri. Ya, saya berapa kali ikut webinar ada kamu kayaknya nih, Matthew Lenggu nih. Berapa kali dari pertanyaan-pertanyaanmu tuh menunjukkan kamu sebenarnya orang haus kebenaran. Ya. Sebenarnya gitu ya. Oke, Matthew. Semoga bisa ngejawab. Kalau nggak bisa ngejawab mungkin ya nantilah. PR buat saya. Udah. Ya. Soalnya saya mesti ngerasain gimana caranya tidak mengenal si dia, baru bisa tahu perbedaannya. Oh, kalau pas lagi gue kenal si dia lebih nyaman sama si dia. Ternyata begini nih gue main musiknya. Setelah gue masuk ke dia, jadinya ada perbedaan masa pencarian kan. Kita bisa tahu kalau mau bikin karya tentang ini atau A, B, C. Bagaimana kita mau bikin karya tentang Tuhan kalau kita tidak merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana kalau kita mau bikin karya tentang ketuhanan atau ya kayak gitulah. Ya, mesti ada perbedaan ya. Cari. Pengalaman dengan Tuhan. Itu sih, betul. Ya, Matthew bisa menjawab sendiri tadi. Keren Matthew. Ada lagi mungkin? Atau gimana? Namanya? Siapa nih? Andreas. Oh, silakan Andreas. Gini ya, tadi musik sorga untuk Tuhan segala macam ya.
eh kita kan nggak tahu tuh musik surga itu modelannya itu gimana tuh, nggak ngerti tuh. Yang saya tahu ya musik dunia seperti ini. Kalau musik surga saya nggak tahu itu gimana, sehingga kita bilang oh musik di surga tuh musik untuk menyembah Tuhan. Ya oke, di surga musik menyembah Tuhan atau apapun. Tapi itu bingung, itu musik di surga gimana tuh mereka menyembah Tuhan, musiknya modelannya seperti apa, kan kita nggak ngerti. Terus kenapa kita bilang oh musik di surga itu menyembah Tuhan, bisa ya itu Bagaimana gitu ya? Bagaimana ya? Terus gini, kan mau bagaimanapun perkembangan musik, mau bagaimanapun permodalan musik, mau dari zaman abad pertengahan sekalipun sampai ke romantik, sampai ke kontemporer sekarang ini, mau modelan mau pakai dari batu kayak atau dari daun-daun, atau kayak itu ada dari Jawa tuh musisi juga, istrinya official namanya, memadukan musik kontemporer dan musik tradisional yang dimainkan secara abstrak. Tapi kan memuji atau tidak memuji Tuhannya kan kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita kan tidak bisa mengklaim, oh ini musik gini, musik apaan ini, nggak untuk Tuhan nih. Kita tidak tahu. Kan ini kan semua media ujung-ujungnya lagi kembali kepada Tuhan. Mau kita buat suaranya gimana, mau istilahnya dalam pandangan orang-orang, misalnya orang lihat, oh ini musik jelek banget sih, main kok dari bambu misalnya, atau main ngetok-ngetok palu doang, itu whatever kan. Tapi menyembah atau tidak menyembah Tuhan kan kembali lagi pada hati manusia. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, oke, saya tangkap udah pertanyaannya ya. Jadi kalau gimana musik surga? Saya juga nggak tahu, saya belum pernah ke surga. Saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, maka dari itu kita karena kita nggak tahu itu ya, pertanyaan ke Matthew tadi kan, karena kita nggak tahu bagaimana sih itu, makanya kita harus makin mendekat kepada dia gitu. Dia menginspirasi kita gitu ya, menginspirasi, memberikan ide-ide. Kalau kamu lihat tadi perkembangan ya, karena kita nggak bisa dengerin musiknya satu-satu sih ya, nggak ada ini ya, kan bisa muncul seperti itu, apa ya, itu masih karunia dari Tuhan gitu ya. Karunia Tuhan membentuk apa ya, perkembangan musik juga gitu ya. Ya, saya nggak mau ngomongin musik surga tuh musik yang jenis ini atau genre apa gitu, bukan seperti itu sih. Kan tadi saya udah bilang di belakang, makanya musik apapun dari orangnya tadi, yang Andreas juga udah bilang tadi, tergantung orangnya. Apakah musik batu tadi kita bilang kita bisa bilang apa namanya ini musik yang sesat atau gimana? Tergantung, ya. Tergantung si pembuatnya itu untuk apa dia buat gitu ya. Ya, jatuhnya Hillsong. Gitu. Seperti itu, jadi tergantung menyembahnya, tergantung orangnya, Andreas. Gitu ya. Kalau jenis gaya musik itu seperti apa ya, saya juga belum pernah ke surga. Gitu ya. Gitu. Aduh, udah mau live ya. Wah, padahal kayaknya masih ada mau nanya nih. Iya. Oke, mungkin lain kali lah. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Matthew, kapan-kapan ngobrol yuk. Kotak dong kok. Asik nih kayaknya, seru nih kalau kita ngobrol ini. Wah, ini gimana nih? Udah. Kontak ya kok. Nanti aku. Oh iya, nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Ya, karena saya biasanya dulu di Harvest juga gitu. Kompor diskusi, diskusi musik di tukang kasih percikan nih kok. Gimana? Thank you Bang Yoel. Thank you. Sama. Ya, keren banget. Sampai nggak cukup loh waktunya. Tadi Matt, pertanyaan lu mantep Matt. Betul banget. Oke, sekarang kita akan lanjut. Tadi udah ya master kelasnya dari PAK, teologi sama musik. Terima kasih.